Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Simon Azrul Nabitupulu dari kelas 6 DD di mata kuliah Kewarganegaraan Universitas Brawijaya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai wacana yang baru dikeluarkan oleh sebenarnya bukan baru, tahun lalu yang dikeluarkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo, bahwa akan adanya amandemen terhadap konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk menetapkan kembali sebenarnya tugas yang konkret dari MPR itu sendiri, yaitu dengan menetapkan pokok-pokok haluan negara ataupun yang dulu dikenal dengan garis besar haluan negara atau GBHN. Sebenarnya kalau dipandang dari secara fisiologis kita tidak memerlukan adanya PPHN ini dikarenakan pertama, dengan adanya PPHN, maka presiden harus bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan PPHN yang dibuat oleh MPR. Itu artinya, apabila presiden dianggap tidak bekerja sesuai dengan PPHN, tidak melakukan PPHN yang ditetapkan oleh MPR, maka MPR berhak untuk memberhentikan presiden dengan aturan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung. Pemilihan langsung dilakukan sebelum pemilihan langsung, presiden dan calon presiden dan wakil presiden akan melakukan kampanye dengan menjual visi dan misi kepada masyarakat. Kemudian masyarakat akan memilih visi dan misi mana yang cocok untuk mereka dan kemudian memilihnya, dan presiden berhak atau berkewajiban untuk melakukan visi misi itu untuk kepentingan rakyat. Apabila PPHN ini ditetapkan, maka presiden bukan lagi mengerjakan apa yang dijul mereka pada masa kampanye, tapi apa yang MPR inginkan pada masa jabatan mereka. Itu yang kedua. Lalu menurut fraksi PDI Perjuangan, PPH amandemen ini perlu agar katanya memerlukan adanya the guardian of ideology di masa sekarang. Memang masalah permainan bahasa fraksi PDI adalah juaranya. Namun memang sesuai data yang saya dapatkan di fraksi MPR di MPR sendiri ada 7 fraksi yang setuju dan ada 3 fraksi yang tidak sepakat. Inilah salah satu kekurangan di mana menurut saya adalah bukan karena PPHN itu konkret perlu diperlukan oleh negeri ini. Mungkin karena kekuatan oposisi yang tidak kuat di negeri ini, di mana kita tahu kekuatan petahana ini sangatlah tinggi ya, di mana hanya ada yang memang kuat untuk menyuarakan bahwa menolak di uh, apabila ada peraturan-peraturan atau regulasi yang tidak sesuai, maka akan ada biasanya Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ini adalah satu misi yang dimana tidak adanya oposisi dari sini. Nah, lalu amandemen ini menurut saya, amandemen atau perubahan itu memang harus dilakukan. Itu adalah sebuah must atau keharusan yang harus dilakukan oleh negeri, mengingat zaman ini selalu berubah, zaman ini selalu berkembang. Tapi apabila perubahan itu tidak berdasar dan seakan-akan hanya berpihak kepada kepentingan elit politik atau kepentingan beberapa pihak saja, menurut saya itu tidak perlu dilakukan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh DPR atau MPR, seperti contohnya satu, ya, menjelaskan kembali apa fungsi DPD itu. Menurut Refil Harun sendiri, ini saya kutip dari Refil Harun dalam perbincangannya, di mana Refil Harun menganggap, dan saya setuju, bahwa DPD masih kurang jelas apa tugasnya DPD, sehingga kita harus mengeluarkan uang APBN segitu banyak untuk menggaji mereka dan juga melakukan pemilihan kepada mereka. Apa tugas mereka sebenarnya? Masih belum jelas. Itu yang perlu diamandemen terlebih dahulu. Lalu seperti yang juga analisis saya, dikarenakan kekuatan petahana yang sangat tinggi, PPHN ini dicanangkan kembali, ya, demi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kemungkinan
untuk kepentingan elit-elit politik yang ada di Senayan semata. Di PPHN ini dibuat dengan adanya mereka yang lebih tinggi, maka mereka akan ya lebih pasti bahwa mereka akan berada di atas, mereka akan selalu berada di puncak seperti itu, dan mungkin kemungkinan besar akan kembali ke masa orde baru. Eh, Melansir dari koran Tempo ya, bahwa presiden mengungkapkan tidak penting sekarang membahas adanya GBHN ataupun amandemen itu sekarang, karena zaman selalu berkembang, zaman berkembang dengan cepat dan kita harus beradaptasi dengannya. PPHN tidak dapat menjalankan itu. PPHN tidak dapat melayani itu. Jadi PPHN tidak diperlukan untuk sekarang. Jadi apa sebenarnya solusinya? Jadi sebelum masuk solusi, kita membahas masalah yang diucapkan oleh kebanyakan fraksi yang setuju di MPR terlebih dahulu, mengatakan bahwa tujuan-tujuan pembangunan kita masih belum jelas dan belum seimbang. Misalnya, Presiden mengungkapkan ingin mengembangkan ekonomi, sektor ekonomi, khususnya mengembangkan infrastruktur di seluruh Indonesia. Tapi dari sektor provinsi fokus untuk misalnya mengembangkan sektor pertanian atau fokus kepada kesehatan di masa pandemi. Namun turun lagi ke bupati ataupun wali kota berbeda lagi. Nah, inilah yang perlu diselaraskan, bukan dengan PPHN, bukan dengan PPHN. Jadi dari dulu memang sudah ada yang namanya RPJMN, itu dalam jangka menengah dan ada jangka panjang. Ini memang bukan pragmatis, tapi ini adalah bukan pragmatis jangka pendek dan bukan pragmatis jangka panjang. Jadi semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial itu, kita harus melalui reformasi dan pemilihan langsung itu, kita harus jaga tetap ya di dalam era reformasi kita yang sekarang. Dan juga dilansir dari mantan ketua MK, Hamdan Zulfa, mengatakan bahwa tidak ada urgensinya GBHN ini sekarang kalau hanya membahas masalah imbauan moral. Dan juga melalui Ahmad Basara mengatakan bahwa Ahmad Basara dari fraksi PDIP, mereka mengklaim bahwa PPHN ini sudah disetujui oleh presiden. Ini sangat lucu mengingat di mana ungkapan presiden pada masa kepada koran Tempo pada waktu yang lalu. Jadi kalau pihak dari MPR mengatakan tidak akan ada penurunan presiden, pemilihan langsung akan lebih dihematkan dengan biayanya akan lebih hemat di mana MPR akan memilihnya. Maaf, tapi dengan metode seperti itu bukanlah lagi presidensil, tapi sudah menjadi kuasi presidensil. Bukan rakyat lagi yang memilih secara langsung. Ini adalah suatu miss ya di masa kita, dan menurut saya ini adalah suatu kemunduran demokrasi, di mana kebutuhan para borjuis atau kebutuhan para kelas menengah ke atas itu lebih dipentingkan daripada kepentingan dari rakyat kita yang di bawah. Itu adalah suatu kemunduran menurut saya. Jadi yang dapat mandat ini dengan adanya amandemen ini, nantinya yang dapat mandat itu adalah presiden. Yang dimandatkan itu yang memandatkan adalah MPR. Ini adalah suatu miss ya, dimana seharusnya presiden itu adalah mandat rakyat, yang mendapatkan mandat daripada rakyat. Tapi menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, amandemen ini tidak mungkin terjadi. Amandemen ini tidak akan berani ditetapkan oleh MPR, semoga saja. Dikarenakan tenaga mahasiswa dan juga golongan-golongan lainnya sudah sangat kuat untuk menolak amandemen ini. Terlebih lagi dengan adanya legitimasi politik yang turun ke dalam aksi-aksi mahasiswa, ya kita tidak tahu, siapa tahu oposisi misalnya Partai Demokrat atau PKS tuh ikut menunggangi atau membiayai di bagian aksi mahasiswa. Itu bisa saja terjadi. Kita bisa melihat pada masa reformasi itu bisa dikatakan adalah ditunggangi oleh partai politik ya, ada legitimasi partai politik di dalamnya, di mana pengisinya sekarang adalah para mahasiswa yang dalam. Baik, saya mungkin itu analis dari saya Simon Asalafi Tupulu, saya pamit undur diri. Terima kasih.